Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wudhu dan tayamum. Yang pertama yaitu wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti baik dan bersih. Sedangkan menurut syara, wudhu adalah membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu terdapat beberapa syarat sah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam, dan yang kedua yaitu memayyiz, karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum memayyiz tidak diberikan hak untuk berwudhu. Ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Dan yang keempat, yaitu tidak ada yang menghalangi sampai air yang ke kulit seperti getah dan sebagian yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Rukun wudhu. Yang pertama yaitu niat. Adapun niat dari wudhu yaitu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat wudhu karena menghilangkan hadas kecil, fardhon karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh muka. Adapun batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Adapun lintangnya yaitu dari telinga ke telinga. Seluruh bagian muka tersebut wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Adapun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dan yang keempat yaitu menyapu sebagian kepala, walaupun hanya sebagian kecil. Yang kelima yaitu membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir yaitu menertibkan rukun-rukun di atas. Selanjutnya, sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca bismillah pada pemula wudhu. Dan yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebelum kumur-kumur. Dan yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Keempat, memasukkan air ke hidung. Dan yang kelima yaitu menyapu seluruh kepala. Keenam, menyapu kedua telinga luar dan dalam. Dan yang ketujuh yaitu menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri. Dimulai dari kelingking kaki kanan, disudahi pada kelingking kiri. Sunnah menyilangi jari kalau air dapat sampai di antara jari dengan tidak disilangi. Dan selanjutnya yaitu mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Dan selanjutnya yaitu membasuh setiap anggota 3 kali. Dan yang ke-10 yaitu berturut-turut antara anggota. Maksudnya dengan berturut-turut ialah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuhi. Dan sebelum anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuhi pula. Dan seterusnya. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dubur maupun kubul, baik itu berupa zat maupun berupa angin. Dan yang kedua yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal di sini karena mabuk atau gila. Dan yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dengan kulit perempuan. Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluannya orang lain. Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan uzur, yaitu yang pertama uzur karena sakit, kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Yang kedua karena dalam perjalanan. Yang ketiga karena tidak ada air.
yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air khusus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Syarat tayamum. Sudah masuk waktu sholat, tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat ia belum terpaksa, sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat, sedangkan waktu sudah masuk waktu sholat. Jadi solusinya adalah kita disuruh bertayamum bila tidak ada air sesudah dicari, dengan tanah yang suci. Yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain boleh sah tayamum dengan tanah pasir atau batu. Yang keempat, menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum itu hendaklah ia bersih dari najis. Menurut pendapat bagian ulama, tetapi menurut pendapat yang lain tidak. Fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat. Orang yang akan melakukan tayamum hendaklah berniat karena hendak mengerjakan sholat dan sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperoleh untuk melakukan salat karena darurat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, sikap kedua tangan sampai siku dengan tanah. Dan yang keempat, menertibkan rukun-rukun, yang artinya mendahulukan muka dari tangan. Sunnah tayamum. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Yang kedua, mengembus tanah dari dua tapak tangan supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum sebagaimana sesudah selesai berwudu.